Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Paradigma 45 dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita kembali akan menampilkan pengakuan dari salah seorang anggaplah mantan muhibin, yang dimana Buya Yusuf kemudian mengaku bahwa menyesal pernah memanggil habaib untuk kemudian melakukan pengajian atau ceramah-ceramah di kampungnya atau di tempat dia berada. Dan dia mengaku itu bahwa itu adalah sebuah kesalahan, karena kemudian dia mengungkapkan bahwa ternyata yang lebih berjasa kepada masyarakat, kepada masyarakat setempat di kampungnya itu adalah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang selama ini mengajari anak-anak dan generasi di situ bagaimana mengaji dan bagaimana berperilaku dan berakhlak yang baik. Dan penyesalan ini datang dari seorang buat dia mengungkapkan ke publik lewat media, dan kita akan tampilkan sebentar, dan semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua bahwa memang jangan lagi kemudian kita mau termakan oleh provokasi dan doktrinisasi dari kelompok dan oknum para habaib ini. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Buya Yusuf berikut ini. Ini bulan Mulud, biasanya saya di pondok saya kalau Muludan itu dari dulu itu ya, undangnya Habib. Karena di mata saya itu tua, luar biasa. Hebatlah, Nabi Nabi Muhammad SAW. Sehingga saya melupakan kiai-kiai lokal, kiai-kiai di kampung. Bahkan kalau ke Habib, saya biasanya masih uang amplopnya juga, ya amplopnya gede. Karena saya sangat mengistimewakan sekali itu Habib itu. Terus sekarang ini saya menjadi sadar, saya menjadi merasa berdosa dan menjadi merasa malu saya. Ulama-ulama lokal, ulama-ulama kampung, kiai-kiai kampung, khususnya di daerah saya. Saya makin kesini berpikir, saya ingin merasa menjadi orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Yang berkahi daerah kami ini ya ulama-ulama lokal, daerah kami. Ada yang wafat tetangga kami, yang tahlilnya, yang menguburkannya, menjalankannya, ya itu bukan Habib. Yang besar-besar kampung, besar-besar lokal. Yang kalau ada yang selamatan anaknya, selamatan rumah, itu sudah lokal. Kalau ada bencana, yang baca Yasin, yang istighosah, yang usah kampung, usah lokal. Tapi kenapa saya kalau pas ceramah itu, pas Muludan dan yang lainnya, bukan Habib. Kenapa bukan mereka? Di sini sekarang saya baru sadar. Ternyata yang paling banyak berperan di kampung-kampung di masyarakat langsung, yang bersosialisasi langsung dengan masyarakat, yang berjasa jelas ke masyarakat. Jadi ya, pulang-pulang kampung setempat, bahkan yang ngajari anak-anak di kampung itu, ya ustaz-ustaz di kampung yang dengan ikhlas alif bahasa ajari al-qalam sampai yang lokal. Yang dia tidak mengharapkan upah, tidak pernah menggambarkan nasab, ya, tidak pernah ceramah-ceramah dia nyakiti orang, bunuh orang, menghujat pemerintah, menghujat yang lain, yang makanya NU liberal nggak ada. Kenapa tidak diundang oleh saya? Kalau mereka yang paling berjasa, maka insya Allah saya berazamnya. Kali ini nanti menurut ini atau ke depannya saya akan lebih mengutamakan tentang ustaz-ustaz atau kiai-kiai ulama-ulama setempat, ulama lokal, ulama kampung, ulama Nusantara, Karena makin kesini makin terbuka oleh saya. Mereka lah sesungguhnya yang paling berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dari hal-hal yang kecil, yang ini saya bilang tadi, daripada kematian, ya, dari mulai awal sampai ujungnya 40 sampai orang mereka menguburkan, antarkan ke kuburan, itu mereka.
tanpa minta uang dan imbalan. Bahkan ngaji di kuburan itu, di makom-makom ya mereka. Jadi saya sekarang harus menebus dosa dan kesalahan saya. Walaupun saya dulu tidak merendahkan mengingatkan mereka, tetapi di sini semacam ada skala prioritas lebih memprioritaskan kami yang di mata saya sangat luar biasa. Tetapi ternyata setelah saya evaluasi dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ternyata yang lebih banyak berjasa yang membantu masyarakat adalah ulama setempat di kampung ya, katanya sarungan itu. Yang kalau ceramah tidak minta upah, tidak minta neko-neko, ya, tidak minta tidur di hotel yang mewah-mewah, yang ada fasilitas kolam renang, nggak ada. Itu sudah saatnya saya untuk mengangkat harkat martabat derajat ulama-ulama setempat, ulama lokal, ulama kampung, khususnya di Banten. Banyak kok di Banten ini penceramah yang asli orang Banten, banyak juga di luar Banten ulama-ulama Nusantara yang bukan habib, yang lebih bermutu, lebih berkualitas, yang tidak minta uang berlebihan. Ya. Kenapa tidak kami angkat derajat mereka? Sebagai bukti terima kasih kami kepada mereka. Sudah saatnya ulama-ulama Nusantara, ulama lokal, ulama pribumi, kiai kampung, ustaz kampung ini diangkat derajatnya. Karena sudah mereka yang paling berjasa setempat dan setempat. Oleh karena itu, saya mengajak menghimbau saudara-saudara saya, ayo angkat harkat derajat dan martabat ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, ustaz yang katanya ustaz kampung ke sarungan, yang kobongnya juga sangat sederhana sekali, yang tidak pernah minta sumbangan ke siapapun, tidak dawil, tidak maksa-maksa, dikasih diterima, ya, dan hidup sederhana mereka, tidak mewah-mewah, tetapi sebetulnya mereka itu orang yang ikhlas menurut saya. Itu yang harus dihormati, harus dihargai oleh kita. Maka dari mulai saat ini kita harus mengangkat derajat mereka. Kita harus bantu perekonomian mereka. Bagi di bulan-bulan mulim ini. Yuk, mereka adalah ulama kita, ulama Nusantara, ulama dari terah dari Wali Songo. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Maka semoga ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Mereka yang mendidik anak kita dari mulai awal, dari alif bata, dari mulai baca Sakinah, Abdul Qorib, Takrim, ya, yang lainnya. Nah, kebanyakan kita dan saudara-saudara kita ini, setelahnya dididik oleh ulama-ulama di kampung, alif bata, Al-Kalamu, Abdul Qorib, Sakinah, yang lain udah jadi ustad, malah seolah-olah bangga undang seorang Habib, Muhyiddin Habib, gurunya sendiri yang di kampung yang ngajarin alif bata tidak pernah didengar, disepelekan, dihinakan. Kenapa sebabnya? Oh, Habib dari Rasulullah. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya gurunya itu yang tekan ilmu dari awal. Untuk orang bantu sama jadi kiri, jadi anjing, barang sendiri pohon karena terwadaksi. Bahkan lebih mengutamakan Habib daripada gurunya sendiri. Tidak didengar. Masya Allah, tabarakallah. Wajar kalau kita ini hidup tidak berkah. Ya, oleh karena itu, ayo saya mengajak saudara-saudara saya semuanya. Muliakan ulama Nusantara, muliakan kiai